Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa sehat selalu gitu ya. Nah, oke. Burung gelatik pandai terbang. Nah, pakai batik Pak Imron kelihatan makin tampan. Iya. Sambal kacang untuk nasi tumpang. Nah, walau tampan, tapi giginya bogang. Enggak apa-apa ya. Oke adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita mulai, mari kita belajar. Mari kita awali dengan apa? Ummul Quran, berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Oke. Nah, adik-adik yang saya cintai dan yang mencintai saya. Nah, kemarin kita belajar tentang himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, ini himpunan bagian dari suatu himpunan. Misalkan himpunan A, anggotanya A, B, C, maka himpunan bagiannya diawali dari himpunan kosong. Kemudian satu anggota, himpunan bagian yang terdiri dari dua anggota, himpunan bagian yang terdiri dari tiga anggota. Himpunan kosong ada satu, yang terdiri dari satu anggota ada berapa? Tiga. Yang terdiri dari dua anggota ada tiga. Dan himpunan bagian dari A yang terdiri dari tiga anggota ada berapa? Satu. Gitu. Jadi total himpunan bagian dari A ada berapa, nak? 8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. 8 itu diperoleh, kalau saman belum ngerti ini ya, 8 ini diperoleh dengan mendaftar dulu baru dihitung gitu ya. Lah kali ini saya akan mengajarkan pada samian semuanya untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, tapi tidak usah mendaftar dulu baru dihitung. Nah, yaitu bisa dengan menggunakan apa, Dek? Yang pertama menggunakan rumus. Nah, rumusnya adalah banyaknya himpunan bagian sama dengan 2 pangkat N. N itu apa, Pak? N itu banyaknya anggota himpunan. Sekarang kita terapkan. Anak-anak, tadi kita tahu bahwa jika suatu himpunan anggotanya ada 3, maka banyaknya himpunan bagian ada berapa, nak? Ada 8. Ya kan ya? Jika suatu himpunan itu anggotanya ada 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, podo wae ngitungnya gitu ya. Jika suatu himpunan itu banyaknya anggota ada 4, anggotanya ada 4, ada 4 anggotanya, maka himpunan bagiannya ada berapa, nak? Kita lihat. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 ada berapa? Ada 16. Nah, 16 itu diperoleh dengan cara mendaftar dulu seperti ini baru dihitung. Lah sekarang saya ajari tanpa menghitung, tanpa mendaftar terlebih dahulu, saman langsung bisa menentukan banyaknya. Oke, adik-adik cermati. Nah, untuk menggarap soal matematika itu ya dicermati pertanyaannya dulu, jangan langsung digarap gitu ya. Bacalah pertanyaannya dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Cukir 17 Agustus 1945. Oke. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya apa? A, B, C. Ingat, yang dicari itu banyaknya himpunan bagian, bukan himpunan bagiannya. Banyaknya himpunan bagian. Maka jika saman jawab begini, bener apa salah? Salah, karena yang ditanya itu banyaknya. Nah, bisa kita menggunakan rumus yaitu ini. Banyaknya himpunan bagian sama dengan 2 pangkat apa? N.
2 pangkat N, N-nya itu kita ganti banyaknya anggotanya. Nah, kalau A itu banyaknya ada 1, 2, 3, maka N-nya adalah 3. Nah, sehingga 2 pangkat 3 hasilnya. 2 pangkat 3 itu cara ngitung bukan begini loh ya. Bukan 2 kali 3, salah. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Berapa 2 kali 2 kali 2? 8. Pinter. Loh nak, cocok, ada 8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8. Loh. Paham mboten sampean? Mudah yang mana? Yang ini sih ya. Nah, sekarang yang B. Nah, yang B. Nah, ini banyaknya himpunan bagian sama dengan 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat coba kita hitung. N-nya ada berapa nak? N-nya nak? 4. 1, 2, 3, 4. 4 sama dengan berapa nak? 2 pangkat 4? 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 16. Coba dilihat sini nak. 1 tambah 4 tambah 6, 11. 16 tambah 4, 15 tambah 1, 16. Sama. Paham nak ya? Nah, jadi tanpa mendaftar terlebih dahulu, Saman sudah bisa menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, itu kalau menggunakan apa, Dek? Rumus. Ingat, rumusnya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N. N itu banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan. Nanti kalau anggotanya itu ada piro? 5. Misalkan himpunan P anggotanya A, B, A, I, U, E, O. Himpunan P anggotanya A, I, U, E, O. Maka berapakah banyak himpunan bagian dari P? Himpunan bagiannya ada 2 pangkat berapa nak kalau gitu nak? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 32. Mbok, kalau dibuat seperti ini nak, ini ya, himpunan P anggotanya A, I, U, E, O, kalau dibuat seperti ini, terus A, terus apa? I, dan seterusnya, terus A, I, ya. Nah, terus A, I, U. Nah, ini totalnya nanti ada 30 berapa? 2. Lah, kalau mendaftar lalu dihitung, kan ya kesulitan ya nak ya. Apalagi nanti kalau di tengah-tengah Saman terjadi keeroran. Nah, akhirnya tidak sampai 32 sudah selesai. Sehingga jawabannya salah. Oke, bisa dimengerti? Oke, nah sekarang kita lanjut. Selain dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, nah ini ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu dengan menggunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Nah, Pak, kenapa Pak kok dinamakan segitiga Pascal? Nah, dinamakan segitiga nanti karena susunan bilangannya membentuk segitiga, susunan angkanya membentuk segitiga. Dikatakan Pascal karena segitiga tersebut yang terdiri dari susunan bilangan yang berpola itu ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Blaise Pascal. Nah, andaikan nak ya segitiganya itu ditemukan oleh Imron Hambali, ya kira-kira namanya bukan segitiga Pascal tapi segitiga Imron gitu ya. Asik nggak namanya gitu. Oke. Pak, bagaimana Pak bentuk dari segitiga Pascal itu? Nah, coba diamati adik-adik. Ya, coba diamati biar Saman bisa membuat segitiga Pascal seperti ini. Paling ujung sendiri adalah angka 1. Nah, pinggir-pinggir juga angka 1. Nah, ini kasih jarak ya, kasih jarak. Nah, social distancing. Biar nggak kena corona gitu ya. Jangan begini, jangan begini. Nah, ini jangan ya. Jangan kemepetan jaraknya ini. Kemudian tepinya juga 1. Nah, yang tengah diperoleh dengan cara menambahkan 2 angka yang berdekatan dari pola sebelumnya. 1 tambah 1 berapa? 2. Sini 1 lagi. Paham betul? Nah, sini berapa? 1 gitu ya. Yang ini Pak, 1 tambah 2 berapa? 3. Saman kenceng no iki nak ya, saman kenceng no iki. Ya.
Tiganya jangan mepet sini. Yalah, rusak mana yang kok segitiganya. Nah, ini 1 tambah 2, 3, luruskan ini. 2 tambah 1, 3, luruskan ini. Ini berapa? 1. Nah, ini bagi berapa ini, Nak? 1. Ayo, ini diisi berapa ini, Nak? Oh, wis paham. 4. Ini berapa, Nak? 6. Yang keras ini berapa, Nak? 4. Ini berapa, Nak? 4 dari mana? 6 dari mana? 4 dari mana? Iya, 1 dari mana? 1 dari Pak Imron. Nah, 1 tambah 4 berapa? 5. 10. 5. Lagi A, 1. 6. 15. 20. 15. 6. 1. Ini sebetulnya bisa, Nak, ya diteruskan. Nah, ini dan apa, Nak? Seterusnya. Nah, sampai pegel gitu, Nak, ya. Nah, sekarang saya tunjukkan penerapannya untuk mencari himpunan bagian dengan menggunakan segitiga Pascal. Adik-adik, jika himpunan itu anggotanya ada 3, jika himpunan itu anggotanya ada 3, yaitu himpunan anggotanya A, B, C ini, Nak, ya, maka yang Saman pilih adalah yang ada angka 3-nya. Ini loh, Nak, kira. Nah, ini, nah, yang Saman pilih ini. Paham betul? Coba Saman hitung. 1 tambah 3 berapa? 4. 4 tambah 3 berapa? 7. 7 tambah 1 berapa? 8. Oh, cocok ya. Coba hubungan dengan ini, Nak. Coba hubungan. Mohon kamera diarahkan ke sini. Nah, coba hubungan dengan ini, Nak. Ya, ini, Nak, ya. 1, 3, 3, 1. Ya, Nak, ya. 1, 3, 3, 1. Ini. 1, 3, 3, 1. Loh, bodoh kan ya? Sehingga ini adalah perincian dari ini, Nak, ya. Perincian dari ini. 1 ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian yang tidak punya anggota ada 1. Oh, ini. 3 ini menunjukkan bahwa banyaknya himpunan yang terdiri dari 1 anggota ada berapa? 3. 3 ini menunjukkan banyaknya himpunan yang terdiri dari 2 anggota ada berapa? 3. 1 ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota ada 1. Berarti ini perinciannya adalah himpunan kosong, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Jadi sama ndak usah membuat begini dulu baru dihitung, terlalu lama. Sekarang kita praktekkan untuk himpunan yang terdiri dari 4 anggota. Bagaimana banyak himpunan bagiannya? Nah, coba himpunan B ini terdiri dari berapa anggota ini, Nak? 1, 2, 3, 4. Maka pada segitiga Pascal, sampean harus mencari yang ada angka 4-nya. Mana kira-kira? Ini ya. Nah, ini. Nah, ini untuk 4 anggota. 1, 2, 3, 4. Coba, Nah, ayo. Dihitung ayo. 1 tambah 4. 5 tambah 6. 11 tambah 4. Tambah 1. Cocok 16. Coba hubungkan dengan ini, Nak. Lihat ini, Nak. Lihat ini, Nak. Nah. Coba kameranya diarahkan ke sini lah. Sudah. Ini coba. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Ini. 1, 4, 6, 4, 1. Loh, sama ya? Nah, ini berarti kalau himpunannya ada 4 anggota, maka himpunan bagiannya yang tidak punya anggota ada 1. Yang terdiri dari 1 anggota ada berapa? 6 ini himpunan bagian yang terdiri dari berapa anggota? 2. 4 ini himpunan bagian yang terdiri dari berapa anggota? 3. Dan 1 ini himpunan bagian yang terdiri dari berapa anggota? 4 anggota. Ngerti, Nak, ya? Nah, sekarang bagaimana kalau himpunannya itu ada 5 anggota? Nah, seperti ini.
A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, E, O. Ini anggotanya ada berapa, nak? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau pakai segitiga Pascal, carilah yang ada 5-nya. Mana, nak? Ini, nak, ya. Ini, oke. Coba kita hitung, ayo. 1 tambah 5, 6 tambah 10, 16 tambah 10, 26 tambah 5, 31 tambah 1, 32. Sama kalau pakai rumus. Ya. Saya tanya lagi, 1 ini adalah himpunan bagian yang tidak punya anggota. 5 adalah himpunan bagian yang memiliki 10 himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. 10 ini himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. 5 himpunan bagian yang memiliki 4 anggota. 1 himpunan bagian yang memiliki 5 anggota. Paham nak ya kira-kira? Oke. Jadi kalau dengan menggunakan segitiga Pascal, selain kita tahu jumlahnya, kita juga tahu perinciannya. Selain kita tahu jumlahnya, kita juga tahu perinciannya. Jadi lebih enak dengan menggunakan segitiga Pascal. Nah, selain digunakan untuk apa? Himpunan bagian, banyak sekali gunanya segitiga Pascal. Nanti juga bisa dihubungkan dengan materi peluang. Kelas 8 nanti akan kalian pelajari, ya. Dengan menggunakan segitiga Pascal kita juga bisa menentukan peluang suatu kejadian. Gitu, nak, ya? Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Oh, enggak ada. Wes, paham ya? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, ya saya cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Tetap semangat. Oh ya, sebelum apa? Sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat Hari Guru untuk saya sendiri dan teman saya seprofesi, gitu ya. Tetap semangat teman-teman yang jadi guru, memperjuangkan ya kecerdasan bangsa kita. Insya Allah amal kita semuanya akan diterima oleh Allah dan akan dibalas dengan surganya nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.